Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang kakek di Deli Serdang tiba-tiba dibacok oleh tetangganya sendiri karena emosi tak terima dengan teguran korban. Pasca banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Johar, Kabupaten Karo mulai terserang penyakit. Calon pasangan Gubernur Sumatera Utara nomor urut 01, Bobi Afif Nasution dan wakilnya Surya berkunjung ke Kabupaten Asahan. Sementara calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi melakukan kampanye di pesisir Kota Medan. Seorang kakek yang sedang duduk di depan rumahnya di Deli Serdang tiba-tiba dibacok oleh tetangganya sendiri. Pelaku mengaku emosi karena tidak terima atas teguran korban. Paidi, pria berusia 70 tahun ditemukan terbujur kaku di samping rumahnya. Ia dianiaya dengan senjata tajam oleh Ahmad Heriadi, yang tak lain adalah tetangganya sendiri pada Senin pagi. Kejadian itu berawal saat korban sedang duduk di depan rumahnya di Jalan Masjid, Desa C. Semayang, Kabupaten Deli Serdang. Pelaku yang lewat kemudian ditegur oleh korban. Diduga tidak senang, pelaku kemudian pulang ke rumah dan mengambil senjata tajam jenis parang dari dalam rumahnya dan mendatangi korban. Tanpa banyak tanya, pelaku langsung membacok korban di bagian kepala dan leher yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Selama ini pelaku diketahui menderita gangguan jiwa dan telah berulang kali masuk rumah sakit jiwa. Menerima informasi bahwasanya telah terjadi tindak pidana yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Kemudian kami dari Reskrim langsung berangkat ke TKP dan mengamankan TKP, berikut juga dengan barang bukti dan tersangka. Saat ini jenazah korban dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan proses otopsi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Pasca banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Johar, Kabupaten Karo mulai terserang penyakit. Kebanyakan warga terkena penyakit demam dan hal ini dipengaruhi faktor cuaca dan kelelahan yang mempengaruhi imunitas tubuh warga. Pasca banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Johar, Kabupaten Karo, warga yang berada di lokasi pengungsian mulai terserang penyakit. Selain faktor cuaca, hujan deras dengan suhu udara yang dingin, faktor kelelahan juga mempengaruhi daya imunitas tubuh warga. Sejauh ini warga yang banyak terpapar yaitu demam, flu, dan berasal dari warga berusia lansia serta anak-anak. Bagi warga yang membutuhkan penanganan serius, pihak Puskesmas Johar memberikan layanan bisa dijemput dengan mobil ambulan untuk mendapatkan perawatan khusus. Demam, ada mual muntah karena cuaca mungkin sering hujan setiap malam, setiap hari lah. Itu aja sih Pak, pedoman untuk penyakit yang sering dialami oleh pasien kita yang di posko ini. Kak, kalau untuk alat medis atau obat-obatan di posko ini seperti apa nih Kak kondisinya? Sudah lengkap Pak, dibantu oleh dari berbagai pemerintah, dari puskesmas dan obat dasar udah lengkap. Sampai saat ini, untuk kebutuhan makanan dan minuman pengungsi sudah cukup. Hanya saja pengungsi berharap kepada pemerintah untuk mencari solusi tempat tinggal mereka ke depannya. Dikarenakan kondisi desa saat ini belum memungkinkan untuk ditempati karena masih sering terjadi longsor susulan. Berdasarkan data, saat ini warga yang mengungsi di lokasi Sekolah Dasar Negeri Johar sebanyak 173 orang, berasal dari Desa Ketawaren. Sementara warga di 5 desa lainnya masih memilih untuk bertahan di rumah masing-masing. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Karo.
Petugas gabungan dari Unit Reskrim dan Polrestabes Medan menangkap sebanyak 20 orang dari 3 kelompok geng motor. Sebelumnya mereka melakukan tawuran hingga menewaskan 1 orang. Dari 20 orang tersebut, 17 orang diantaranya merupakan anak di bawah umur. Tawuran antar geng motor terjadi di Jalan Orde Baru, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Tawuran pada 19 Oktober ini mengakibatkan seorang pemuda berinisial SF, 18 tahun, meninggal dunia. Petugas unit reskrim Polsek Medan Sunggal dan Polrestabes Medan menangkap 20 orang dari 3 kelompok geng motor di kota Medan. 3 orang diantaranya terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha melawan saat ditangkap petugas. Sementara 17 orang lainnya tidak dihadirkan karena masih di bawah umur. Polisi juga menyita barang bukti berupa senjata tajam dan 8 sepeda motor milik tersangka. Ketika terjadi lagi kita sudah punya data yang cukup untuk mereka melakukan penegakan hukum. Pak, untuk korbannya ini geng motor juga atau gimana nih Pak? Ya, mereka bagian juga dari kelompok-kelompok pelaku tawuran. Bukan orang yang sekedar lewat terus kena, enggak. Mereka ada sama melakukan tawuran. Ya kan? Apa itu? Yang mana? Yang meninggal. Yang meninggal ada luka sayat, luka kepala. Kapolrestabes berjanji akan terus melakukan razia di seluruh jalan kota Medan hingga dapat mengurangi tingginya angka kejahatan jalanan yang banyak dilakukan oleh anak di bawah umur. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Unit Reskrim Polsek Medan Sunggal menangkap 4 orang pelaku begal. Modus pelaku memberhentikan korban di jalan dan mengancamnya dengan senjata tajam. Petugas unit reskrim Polsek Medan Sunggal menangkap 4 orang pelaku di depan salah satu hotel di Jalan Medan Binjai kilometer 12 pada 18 Oktober lalu. Salah satu pelaku masih remaja berusia 17 tahun. Selain 4 orang tersangka, petugas juga menyita barang bukti senjata tajam dan 2 motor milik tersangka saat melakukan aksinya. Penangkapan berawal dari laporan korban begal bernama Supriyadi pada tanggal 15 Oktober. Berdasarkan hasil penyelidikan, kejadian ini berawal ketika korban hendak ke pasar Kampung Lalang untuk berbelanja. Di tengah jalan, korban yang hanya seorang diri diberhentikan oleh keempat tersangka. Mereka langsung mengancam korban akan dibunuh dengan menggunakan sebilah pedang. Karena takut dibunuh, korban pun akhirnya turun dan membiarkan 4 tersangka kabur membawa motornya hingga menjualnya ke salah satu ibu-ibu di Kuta Limbaru, Kabupaten Deli Serdang. Motor tersebut dijual dengan harga 5 juta rupiah. Aksi begal ini sudah berulang kali dilakukan, meski para pelaku baru pertama kalinya ditangkap polisi. Dilakukan sudah beberapa kali, ada peristiwa yang berulang yang dilakukan mereka, meskipun mereka belum pernah menjalani hukuman. Maka itu kemudian kita jadikan satu pemberatan, ya, kumulatif kita jadikan satu pemberatan untuk proses konsumsi. 2 orang kita lakukan tindakan tegas karena menurut saya layak dan polisi sudah mengambil langkah-langkah yang sangat maksimal untuk melakukan upaya ini. Akibat perbuatannya, keempat tersangka masih menjalani proses penyelidikan di Mapolsek Sunggal dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.